Semakin lama teknologi yang dibuat untuk tujuan membantu pekerjaan manusia semakin berkembang dengan cepat. Salah satu teknologi yang mulai banyak diperbincangkan sekarang adalah Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang bisa membuat sistem komputer, perangkat lunak hingga robot bisa bekerja dan berpikir seperti layaknya manusia. Kelihatannya terdengar bagus bukan? Tapi di sisi lain banyak juga yang khawatir dengan kehadiran AI ini. Karena dikhawatirkan AI cepat atau lambat berpotensi akan mengambil alih lebih banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia. Bayangkan saja jika dulu pekerja pabrik kehilangan pekerjaan karena datangnya mesin-mesin canggih yang bisa bekerja lebih rapi, cepat, dan efisien. Kini, sang operator mesin mulai dibuat ketar-ketir karena kini sang mesin bisa mengurus dirinya sendiri, jadi tidak terlalu dibutuhkan lagi banyak operator. Tapi fakta yang lebih mencengangkan, pengaruh AI bisa lebih dari itu, bahkan bukan hanya satu atau dua jenis pekerjaan yang akan terancam. Profesi-profesi yang terancam oleh AI. Setidaknya diperkirakan pekerjaan-pekerjaan berikut ini terancam untuk lebih cepat punah karena digantikan oleh AI. 1. Profesi yang berhubungan dengan teknologi, khususnya komputer. Coding, komputer programmer, software engineer, data analysis. Mengapa? Karena AI bisa menghasilkan kode yang lebih cepat dari manusia. Artinya pekerjaan bisa selesai dengan lebih sedikit orang, serta biaya pengeluaran bisa dipangkas sebanyak mungkin. 2. Berhubungan dengan media. Content creator, penulis, jurnalis, pembawa acara, desainer grafis, penerjemah, pengiklanan, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena AI juga punya kemampuan untuk membaca, menulis, dan memahami data berbasis teks dengan baik. 3. Pekerjaan berhubungan dengan keuangan. Analisis keuangan, penasihat keuangan, akuntan, pegawai bank, bahkan hingga trader pun berpotensi untuk tergantikan oleh AI. 4. Industri hukum. Yang tidak disukai dari manusia dalam industri ini adalah manusia masih suka curang dan berbohong. Itu tidak lain karena mereka memiliki kepentingan sendiri. Sehingga mungkin saja AI akan menjadi lebih dipercaya karena kejujurannya dan tanpa memiliki kepentingan sama sekali. Selain itu, profesi yang membutuhkan kemampuan intelektual seperti pengacara pun bisa terancam dengan keberadaan AI. 5. Guru. Bahkan diprediksi di masa depan, guru mungkin bukan lagi seorang manusia, melainkan komputer dengan teknologi AI. 6. Pengemudi. Apalagi profesi yang satu ini, rasa-rasanya sekarang sudah mulai sering kita dengar berita-berita mengenai uji coba kendaraan tanpa awak. Dan tentunya masih banyak pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi apakah AI perlu untuk dicemaskan? Jika mendengar tentang AI dari banyak sumber, sepertinya mereka benar-benar bisa bekerja lebih baik dari manusia, dan sepertinya tidak memiliki kelemahan. Untuk lebih meyakinkan apakah AI memang bisa benar-benar mengambil alih pekerjaan manusia, apa sebenarnya tujuan mereka, dan apakah mereka benar-benar bisa menghadirkan dampak positif bagi kehidupan manusia, kenapa kita tidak tanya langsung kepada mereka, sambil kita lihat bagaimana sebenarnya kemampuan AI ini. Mari kita introgasi. Ini adalah chatbot buatan perusahaan OpenAI yang diberi nama ChatGPT. Linknya mudah untuk dicari di internet, jadi kalian cari saja. Jika Anda bertanya padanya, ia mampu menjawab dengan cepat, tepat, dan dengan sebaik-baiknya jawaban. Karena dalam memberikan jawaban, dia terlebih dahulu mengakses berbagai sumber data di internet, termasuk teks yang ada di situs web, buku, artikel, dan dokumen lainnya. Sekarang kita tanya dia, apa maunya sebenarnya? Pertanyaan pertama, benarkah AI dapat menimbulkan banyak pengangguran? Pertanyaan apakah AI dapat menimbulkan banyak pengangguran masih diperdebatkan oleh banyak ahli dan pakar. Namun banyak pakar sepakat bahwa AI dan teknologi lainnya dapat mengubah tata cara kerja dan mempengaruhi pasar tenaga kerja secara signifikan. Di satu sisi, AI dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi, mengurangi biaya produksi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, bla 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 dan seterusnya. Jadi intinya, dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh AI, tidak bisa dipungkiri bahwa AI akan mengambil alih pekerjaan-pekerjaan manusia. Maka sebagai solusi, diperlukan adanya lapangan-lapangan pekerjaan baru yang melibatkan sumber daya manusia yang menguasai AI. Jadi kita ditantang untuk bisa beradaptasi dengan keberadaan AI yang merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang tidak bisa dicegah ini. Menarik sekali. Pertanyaan kedua, bagaimana masa depan AI nanti? Masa depan AI menjanjikan kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang dan sektor. Dengan perkembangan teknologi yang cepat dan peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan AI, kita dapat memperkirakan berbagai hal sebagai berikut, bla 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 dan seterusnya. Intinya adalah, AI memang menjanjikan masa depan yang cerah dalam berbagai bidang di kehidupan manusia, jika bisa memanfaatkannya dengan baik.
Namun tetap penggunaan AI harus dalam pengawasan manusia, karena bagaimanapun juga AI masih memiliki kekurangan. Wah, ternyata AI sendiri juga mengakui jika masih memiliki kekurangan. Saya rasa dengan mengetahui kekurangan mereka adalah cara untuk mengalahkan mereka. Jadi sekarang mari kita tanya tentang apa kekurangan mereka.